Berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi ini boleh bertemu kembali dalam rangka bimbingan skripsi. Berkati kami dari awal hingga akhir sehingga kami boleh belajar bahkan untuk bisa mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya mulai dulu dari si David Haris karena dia kemarin sudah datang ke sini. Lalu skripsi pembimbingan sudah harus habis waktunya, sehingga saya minta dia kemari datang lagi. Berarti pada kalian ya. Ya. Ya, silakan. Bukan aja. Berarti ini sekarang yang sudah dikirim bab 4, bab 5, baru revisi bab 2 dan bab 3. Oke. Okay. 2017 sudah ya. David. Bab 5. Kalian ada disuruh menyebarkan apa? Brosur Pak? Atau tidak? Ya. Karena kita harus berjuang untuk brosur Pak ini. Sekarang masih 4 dan 5 yang diterima. Jadi, ini masih kita buka gelombang 3 dan gelombang 4. Kalau ada teman-temannya yang ingin jadi guru. Jadi guru itu bukan hina ya. Sama dengan guru-guru lain. Kita butuh sekarang guru agama. Banyak daerah sekarang membutuhkan guru agama. Di berbagai daerah. Guru agama Kristen secara khusus. Kita kehilangan guru agama sekarang. Jadi banyak sekarang guru agama pensiun dan tidak ada penggantinya. Semua orang ingin jadi pendeta semua. Karena pendeta mungkin terlampau mulia ya. Terlampau hormat. Sehingga orang tidak mau jadi pendeta. Sehingga mengabaikan pengajaran anak-anak kita di SD, SMP, SMA. Orang bilang sama mereka, guru itu mulia. Ya. Seperti ayah di kampung. Kan? Petani seorang mulia kan. Guru juga seorang mulia. Ya, tapi orang tidak mau mulia kan. Yang termulia itu kan pendeta saja mungkin termulia. Horas aman. Jadi dihormati terus. Febi, kedengaran suara saya, Febi? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Ya. Kami di sini ada 4 orang bimbingan, 1 orang pendamping, pendoa ya. Oke, baiklah kita mulai. David, bentar saya. Wah, lama kali nyanyi itu. Bisa habis. Kayak bentar kota. Bolak-balik. Bosan juga dengar. Jadi hapus sendiri nanti ya. Iya ya.
Ini kok bab 2. Terkirim kok bab 2. 4. Kalian buka juga kan apa YouTube di sini apa namanya Zoom enggak? Kalau bisa buka aja nanti kan saya akan bimbing juga dari situ. Supaya kalian lihat nanti apa yang saya perbaiki. Karena saya buat layar nanti di sini ribut dia layarnya. Di sini suaranya nggak, dia mungkin yang murah itu kan, sehingga suaranya terlampau ribut. Oke, ini saya share untuk si David ini. Tapi kalian matikan suaranya ya, supaya jangan storing nanti. Oke, penderitaan dan kemuliaan ini suatu eksegesi historis ya. Kita sudah masuk pada bab 4, itu sudah refleksi. Lalu refleksi itu akan kita lihat dari kemarin sudah saya jelaskan dari bab 3. Bagaimana tafsiran eksegesi historis itu dikerjakan. Sudah ada penulisan waktu, kemudian permasalahan, maksud dan tujuan, kemudian garis besar. Ini masih kau garis-garis besar apa ini semua ya? Apa namanya garis-garis besar semua kitab itu. Yang struktur iya. Ini terlampau banyak ini nanti kertas kau habiskan, nggak ada bermanfaat. Kecuali kau khusus yang menjadi bab itu, bab apa namanya bahasanmu. Jadi coba ini kau pasal 4 ini sudah beberapa lembar ini. Pasal 2 ini kan nggak ada gunanya. Kecuali 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 strukturnya itu kau uraikan, ayat 12 sampai 13 mengatakan ini urai strukturnya nggak apa-apa. Tapi kalau secara keseluruhan kau udah sini nggak begitu menolong, itu hanya menghabiskan kertas. Baru eksegesi historis, metode penelusuran historis, langkah-langkah ini sudah ada, kita sebut sampai 8 langkah, 9 langkah, kritik analisa sejarah. Nah, ini apakah yang seperti kemarin itu yang kau urai di sini sesuai dengan topik yang kau sampaikan dengan judul penderitaan dan kemuliaan, atau sejarah daripada keseluruhannya dari sejarah Petrus itu? Yang lebih mendominankan Pak mengenai yang pertama, dari mana asalnya penderitaan itu muncul dalam konteks Petrus. Jadi di situ banyak menjelaskan tentang masa pemerintahan Spiro. Karena di kepenulisan saya mengambil Nero pada masa pemerintahan Nero 1 Petrus ditulis. Jadi Nero salah satu yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang Kristen. Nah, di situ saya juga menjelaskan bahwa di balik penderitaan yang dialami orang Kristen itu, Petrus coba menunjukkan mereka supaya melalui dari penderitaan mereka yang mereka alami, mereka akan memperoleh kemuliaan Allah. Itu dia itu sejarah. Oke, kritik sumber juga begitu. Itu bicara penderitaan juga ini kan, yang kau bahas soal penderitaan. Bagaimana, dari mana sumber penderitaan itu datang? Itu yang kau bahas ini. Di bagian yang paling akhirnya Pak, di bagian paling 2 atau 3 kalimat terakhir. Tekanan dan tuduhan kekerasan yang diterima oleh Kristen bagi Petrus haruslah disyukuri sebagai ujian iman dan turut ambil bagian penderitaan Kristus agar mendapat kemuliaan kelak. Jadi kritik analisis sumber, dari mana sumber penderitaan selain dari Nero? Ada lagi kritik
ada lagi sumber penderitaan lain selain dari Nero. Menurut catatan abang, redaksi orang catatan Ada. kritik yang dari mana? Memang di bagian analisis sumber tidak saya paparkan. Tapi di bagian konteks 1 Petrus saya paparkan. Masukkan di sini. Karena kan analisa sumber penderitaan itu dari mana? Selain Nero, sebut di sini. Karena itu yang sedang kritik kan? Ya. Nah, baru kritik analisa sastra. Berarti kan yang kau bahas di sini penderitaan. Bagaimana sastra kata penderitaan itu digunakan di 1 Petrus 2 ini. Nah, ini enggak ada kau tuh di sini. Jadi kata penderitaan dan kemuliaan ini kan sastra. Jadi bagaimana gaya penggunaan bahasa Yunani kemuliaan dan penderitaan di 1 Petrus 2 itu, apakah itu benar-benar pemikiran penulis ke Petrus atau itu sisipan dari orang lain yang masuk ke kitab ini, atau benar-benar memang tulisan Paulus, pemikiran Paulus? Karena Petrus kan sudah jauh, mungkin dia sudah diutro Paulus kan, dia tidak mungkin lagi pemikiran Paulus kan? Nah, kira-kira begitu. Itu kritik analisa sastra. Bahasa Yunani yang digunakan oleh Paulus tentang penderitaan dan kemuliaan, apakah sama digunakan di Petrus ini? Kalau sama kan berarti sejarah dengan pemikiran Petrus. Kira-kira gitu apanya? Kritiknya. Sastra. Baru kritik bentuk. Sama seperti tadi. Bentuk penderitaan yang selalu digambar-gambarkan oleh Paulus, apakah sama dengan bentuknya dengan penderitaan di Petrus? Penderitaan yang paling utama sering dikatakan oleh Paulus apa? Penderitaan orang Kristen. Apakah itu sama dengan penderitaan di dalam Petrus? Pasti berbeda. Jadi bentuknya itu kan beda. Nah, itu nanti tambah di sini. Kemudian redaksi. Nah, tadi redaksi itu. Apakah kata yang digunakan penderitaan itu di 1 Petrus 2 ini secara redaksi itu benar-benar dari awal memang begitu? Atau ada tambahan atau sisipan dari masalah teks atau vulgata atau dari teks masalah paling tua ya, dan vulgata atau teks-teks lain yang masuk ke pemikiran penulis Petrus itu? Ada. Ini kau tulis di redaksi ini. Di analisa redaksi, saya sudah membandingkan antara tulisannya 1 Petrus dengan beberapa pokok-pokok teologi Paulus yang punya kemiripan. Jadi banyak para ahli yang mengatakan sebenarnya itu kalau dikatakan itu sebagai tulisan Paulus, para ahli setuju saja. Jadi beberapa kemiripan dengan khotbah Yesus juga ada saya di situ. Kalau sudah ada, sudah lolos lah itu. Kemudian karena kritik analisa bidang kehidupan, Sitchin-Leben. Di Sitchin-Leben ini, nah kalau kau buat misalnya secara politik, apakah juga ada penderitaan secara politik tadi kan? Nah, baru kalau kau tulis secara keagamaan, apakah ada penderitaan secara keagamaan? Kemudian penderitaan secara ekonomi, apakah ada kaitannya dengan Petrus? Kalau ada, baru konteks sosial budaya. Oke. Jadi itu yang di sini kritik level. Baru kritik analisa teks. Nah, kemarin kan sudah saya katakan kritik analisa teks itu bukan tafsiran ayat per ayat ya, tapi dia bagaimana teks itu secara keseluruhan dilihat. Itu tadi dalam bingkai besar atau bingkai kecil. Nah, satu perikop atau dia memang kalimat ini bagian dari perikop besar atau dia bagian dari perikop kecil gitu ya. Jadi kedudukan dia dalam bahasa secara teks. Misalnya saya katakan tadi misalnya teks kata kemuliaan dan penderitaan apakah sama dengan penderitaan dan kemuliaan di pemikiran Paulus. Kalau misalnya contoh kairos dan kainos kan beda. Kairos dan kronos misalnya. Jadi Paulus menggunakan ini, padahal di Petrus menggunakan ini. Ada kata-kata yang berbeda, itu yang disebut analisa teks. Nah itu bandingkanlah.
Kemudian perbandingan bahasa. Oke. Lalu nanti kau ambil tafsirannya ayat per ayat atau tematik. Ayat per ayat, Pak. Per ayat. Oke. Ayat per ayat. Kemudian setelah itu baru Skopus kemarin. Struktur, sudah ada struktur sini. Struktur. Bagaimana struktur teks ini? Nah, ini Skopus langsung. Nah, struktur saya lihat tidak ada kau buat. Nah, bagaimana struktur? Struktur itu begini, penderitaan itu dalam masyarakat, ya bagaimana? Walaupun tadi di sheet 11 sudah kau jelaskan sosial, budaya, ekonomi, sebagainya, tapi setelah struktur. Nah, bagaimana penderitaan ini? Sesuai dengan langkah-langkah yang kau urai tadi, struktur itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisa historis kritis. Coba kita lihat dalam bab 2. Apa itu? Di bab 2 atau bab 3 kau buat langkah-langkah itu? Langkah-langkah di bab 3 itu, Pak. Bab 3. Nah, kita lihat dulu penjelasan langkah-langkah itu. Mengikuti yang Ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan struktur? Karena struktur itu menjadi langkah yang harus dilalui dalam penulisan ini. Langkah kedua, ini kan sumber, bentuk, redaksi, bidang kehidupan, kritik teks, Skopus. Mana strukturnya? Nggak ada. File yang kemarin Bapak tadi mengenai langkah-langkah historis kritis sudah ada itu. Enggak ada? Iya. Oke, baru itu tak usah. Kalau tidak ada. Seperti siapa kemarin yang menambahnya? Siapa kemarin? Oke lah, kalau tidak ada struktur, tak usah. Lalu sampai pada Skopus. Oke, ya Skopus. Penderitaan demi nama Kristus yang Kristus akan membuahkan. Jadi buat begini, dari hasil tafsiran saya pada teks 1 Petrus 4:12-19, yang menjadi skopus dari tafsiran ini ialah penderitaan dan kemuliaan Kristus. Kan itu harus ke sana apanya? Akhir tafsiran, supaya terbukti nanti penelitian ini. Jadi bagaimana penderitaan Kristus itu yang akan kau lihat kan, penderitaan dan kemuliaan, suatu menjadi historis kritis tentang penderitaan dan kemuliaan menurut 1 Petrus. Nah, dari hasil itu nanti kamu baru berefleksi, gitu kan? Baru di sini bukan pokok-pokok teologis hasil tinjauan, tapi langsung di sini tinjauan eksegesis historis terhadap penderitaan dan kemuliaan Kristus. Ini di sini kalimat apa judulnya? Tinjauan eksegesis historis kritis terhadap penderitaan dan kemuliaan. Jadi tak usah lagi ini 1 Petrus ini tentang penderitaan dan kemuliaan. Jadi kan kau sudah menafsir teks secara historis kritis, kau sudah lihat bagaimana penderitaan itu di dalam teks, dalam bingkai 1 Petrus 4:19. Dari situlah kamu meninjaunya. Ternyata penderitaan itu tidak hanya datang dari diri orang percaya, tapi datang dari Nero, datang dari ini, datang dari ini. Berdasarkan itu bahwa penderitaan dan kemuliaan itu juga pada saat sekarang banyak datang dari hal-hal lain. Misalnya bisa dari COVID-19, itu kan penderitaan. Atau bisa dari bencana perang, atau bisa dari ulah orang lain, atau bisa dari bencana alam, atau bisa dari kebakaran, atau dan sebagainya. Itu bisa datang penderitaan. Kau kembangkanlah dia. Karena ini kan sudah kau tinjau dari atas sampai ke bawah, lalu tambahilah apalagi penderitaan sekarang. Nah, adapun yang menjadi pokok teologis, nah, tinjauan itu begini. Penderitaan tidak hanya dari pertama kau buat kan, penderitaan tidak hanya datang dari Nero, dari ini.
atau buat judulnya penderitaan banyak, sumber penderitaan. Itu aja judulnya kan. Jelaskanlah dalam teks ini ditulis penderitaan itu bersumber dari bla bla bla, tapi sekarang sumber penderitaan itu adalah bla 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 bla. Jelaskanlah. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan itu, janganlah kita kalah dengan penderitaan. Sama seperti pada zaman 1 Petrus 4 ini kan. Nah itu. Baru bagaimana menghadapi penderitaan. Karena kamu akan berefleksi nanti kan bagaimana menghadapi penderitaan. Ini nomor 2, penderitaan yang saya berarti orang percaya itu ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, bagaimana atau buat bagian kedua turut menghadapi penderitaan Kristus. Itu judulnya kan. Baru jelaskanlah apa yang dimaksud dengan turut dalam menghadapi penderitaan Kristus. Nah, dalam 1 Petrus ini umat percaya mereka menganggap penderitaan itu sebagai bagian dari penderitaan mengikuti Yesus. Pada zaman sekarang apa yang menjadi turut menderita bersama Kristus? Ketika ditawarkan jabatan atau ketika ditawarkan sesuatu, kita jangan mau, tapi ya pikulah saja kan itu menderita karena Kristus, tidak naik jabatan misalnya, tidak dapat promosi dan sebagainya. Apa yang menjadi penderitaan Kristen saat ini? Kalau di kantoran begitu, karena di usaha mungkin kita bersaing tidak sehat atau banyak hal yang membuat kita menderita karena Kristus. Menjelaskan itu. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, penderitaan adalah jalan untuk menyatakan kasih Allah. Nah itu bisa. Nah, jelaskan lagi. Baru tambahilah apa yang menjadi tinjauan tafsiran yang bisa kau anggap penderitaan dan kemudian itu. Apa itu? Tambahi. Dan itulah nanti kau bahas di bab 4. Refleksinya. Nah, oke ya, ini sudah oke nih bab 3. Lalu sekarang kita masuk ke bab 4. Nah, refleksi penderitaan kemuliaan menurut 1 Petrus dalam berteologi pandemi masa kini. Nah, refleksi penderitaan dalam berteologi penderitaan dan kemuliaan dalam konsep berteologi pandemi masa kini. Nah, jadi selalu mulai kaitannya dengan pembahasan di atas. Kalimatnya selalu begitu. Berdasarkan hasil tinjauan historis Kristus terhadap teks 1 Petrus 4 ayat 19 di atas. Kan berarti kan berkaitan dia, lanjut. Di atas, maka kali ini kita akan berteologi pada masa pandemi. Bahwa penderitaan Nero atau penderitaan lain itu setara dengan pandemi masa kini. Nah, baru bla 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 masuklah ke situ. Mengapa setara pandemi itu dengan penderitaan Kristus? Tentu penyakit mati ini kan mematikan. Pada zamannya Nero juga mematikan kan, orang Kristen dibunuh kan, sama-sama mati kan. Makanya kau katakan setara gitu. Nah, baru arti dan penderitaan bagi orang percaya. Bukan. Jangan ke sini lagi. Ini kan arti nanti kan bab 2 ini. Dia menjadi definisi kembali. Di sini sudah menjadi aksi. Jadi tadi kan di atas kau buat penderitaan. Misalnya tadi saya katakan menderita demi Kristus, atau di sini nomor 2 tadi penderitaan yang dalam percaya. Dengan penderitaan yang dialami umat percaya, berarti orang percaya itu ambil bagian. Menderita bersama Kristus. Nah itu menderita bersama Kristus. Begini ini kan artinya kau jelaskanlah bahwa umat percaya di 1 Petrus 4 itu mereka menderitakan demi Kristus, demi kemuliaan Kristus. Nah, sekarang bagaimana umat percaya menderita demi Kristus pada saat ini, di masa pandemi ini misalnya, atau ini kan
kau membuat langsung judul besarmu ini kan di masa pandemi ini kan. Ya, berteologi kamu di masa pandemi. Jadi berarti bukan lagi arti dan makna penderitaan bagi percaya, tapi umat percaya menderita bersama Kristus. Jadi di masa pandemi ini menderita bersama Kristus. Jadi jangan lagi arti. Kalau arti nanti kan definisi dia. Padahal di bab 4 ini dia aksi. Dia sudah bagian dari sikap perilaku kita yang dituntut. Namanya pun kan sudah implementasi. Nah, kalau di atas tadi umat percaya menderita demi Kristus dalam rangka mempertahankan iman di hadapan Nero. Nah sekarang menderita demi Kristus menghadapi pandemi. Ada orang kan mengatakan tak perlu vaksin. Ngapain vaksin? Ngapain isolasi? Kalau matilah. Tak usah pakai masker. Ini menderitalah demi Kristus bagaimana? Ya harus vaksin, harus pakai masker, harus sering cuci tangan, harus jaga jarak. Yaitu penderitaan. Dulu kita setiap bertemu salaman, sekarang enggak. Ya kan berarti menderita demi Kristus. Nah itu bentuknya di zaman pandemi. Kau urai lah itu. Nah apa tadi yang mau kau bilang? Di penjelasan yang lebih lanjut itu, di 4.1 sampai 1.3, di situ lebih kepada mengubah pemahaman, Pak. Karena di bab 1 saya benturkan ini dengan teologi sukses dan juga pandangan Deuteronomis yang mengatakan bahwa orang yang menderita itu karena dosa, karena Allah, karena dia kurang beriman. Jadi saya mau membuat di situ bagaimana caranya, bagaimana kita seharusnya memberikan makna baru tentang penderitaan. Ternyata penderitaan itu sebagai pintu pertama untuk menuju kemuliaan, penderitaan itu sebagai jalan Allah untuk menyatakan kasihnya. Itu makanya saya bikin judulnya jadi arti dan makna. Jadi langsung aja kau buat itu, jangan arti dan makna. Langsung aja penderitaan bukan karena dosa. Itu aja judulnya. Dan urailah tadi apa sebagaimana saya urai dia bab 2 bahwa penderitaan karena dosa itu tidak benar. Penderitaan menurut pandemi pada 1 Petrus dan dikaitkan pada pandemi sekarang, penderitaan itu karena bla bla bla. Jadi jangan lagi kalau arti dan makna ini kan, jadi ini kan ngabur, jadi dia seperti definisi lagi. Tapi kalau kau buat misal penderitaan bukanlah dosa, bukan karena dosa, berarti kan itu tesismu langsung, pemahamanmu langsung yang hendak kau benturkan dengan pemahaman Deuteronomis tadi. Ya, itu. Jadi lebih langsung makanya kemudian langsung kepada aksi. Apa yang hendak kau katakan? Sehingga pembaca memahami, oh maksud dia begini, penderitaan itu bukan karena dosa, penderitaan itu karena ini bla 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 bla. Penderitaan juga karena sikap manusia yang tidak vaksin. Vaksin itu mati juga kan. Menderita juga keluarganya kan. Nah itu, jadi lebih baik begitu, benturkan dia, langsung bahas dia. Penderitaan sebagai jalan Allah menyatakan kasih-Nya. Ini masih bagian dari masih itu ya. Oke, baru sikap orang Kristen dalam menghadapi penderitaan. Oke, ini sudah bagus ini. Berhenti menghakimi tapi saling mengasihi. Di Petrus ada yang membahas ini. Mengenai yang apa ini ada, Pak, mengenai tetap mungkin ini ada di 1 Petrus, Pak. Mereka saling menuduh, mereka juga mengalami cacian dan juga hinaan. Nah, nanti masukkan ini poin ini di apa tadi bab 3 tadi. 1 poin bab 3 ini. Ini sampai nomor 3 kan, baru nomor 4 nanti bahas soal apa menghakimi. Baru tidak menyalahkan Tuhan, tapi mengandalkan Tuhan. Ini kan teodise ini kan. Nah, apakah ada teodise pada masa penderitaan dia pada di Petrus? Mereka menyalahkan Tuhan atau tidak?
di ayat 4, di pasal 4 ayat 19, baru nanti di pasal 5 nanti Pak lebih jelas. Berarti masukkan lagi di sini di hasil tafsirmu ini, tinjauan apa mungkin tinjauan eksegesismu ini soal teodisi menyalahkan Tuhan. Supaya nanti sikap itu kau tulis di bab 4. Iya kan? Baru setia terhadap iman bukannya meninggalkan iman. Nah, itu juga tulis di tinjauan apa tinjauan eksegesis tadi bahwa orang percaya itu setia di apa walaupun Nero membunuh banyak orang Kristen, tapi orang umat percaya di 1 Petrus 4 ini setia tidak mau meninggalkan iman. Itu tinjauan tafsiranmu. Dari tinjauan tafsiranmu itu nanti kau harapkan sikap orang percaya ini baru refleksi ini. Nah, jadi refleksinya begini, harus kau kaitkan tadi seperti yang di atas tadi. Jika penderitaan dimaknai di dalam 1 Petrus 4:12 sebagai ancaman kematian dari penguasa Nero, maka penderitaan pada masa pandemi bukan ancaman dari penguasa, tetapi ancaman dari virus yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Sekaitan dengan itu, bla 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 bla, teruskan lagi. Sehingga orang membacanya apa dia nyambung, ada kalimat sambungnya ke bawah gitu. Refleksinya. Jadi oke. Udah oke. Perbaikilah ya. Saya tidak buat banyak catatannya sehingga saya tidak kirim perbaikannya ya. Oh iya Pak. Kan sudah kau dengar tadi. Nanti rekaman ini pun kalau sempat akan saya kirimkan lagi ke grup kita ya. Oke, berakhirlah dengan habis. Panasnya. Kopi teh manis? Atau ada minuman tinggal 1 kemarin? Kalau bab 5 gimana? Bab 5 sudah kemarin. Oh ya, bab 5 ya. Oh, kemarin sudah kirim bab 5 ya. Oke. Sebentar, bab 5. Nanti setelah bab 5 ini langsung kirimkan semua. Satukan jadi satu file ya. Mulai dari awal sampai akhir, baru saya baca nanti secara keseluruhan sebelum nanti diberikan ke kampus. Itu hanya bab 1, bab 5-nya aja Pak? Atau Semua ada daftar pustaka, lampiran, apapun dari awal lah, dari awal sama kata pengantar, lembar pengasahan, apalagi daftar isi, semua sudah lengkap. Supaya saya baca semua. Nah, kemarin sudah sampaikan kesimpulan itu hanya menjadi jawaban pertanyaan dari rumusan masalahnya di bab 1, sehingga jawaban pendeknya kita temukan di kesimpulan. Dan jawaban panjangnya ada di di bab 1, bab 3, bab 4. Bagaimana seharusnya orang percaya memaknai penderitaan, apa tujuan dari penderitaan, mengapa muncul pandangan mempertanyakan kasih dan kuasa, apa refleksi. Nah, jadi kalau ditanya apa kesimpulan dari skripsimu, nah, berarti jelaskanlah hasil dari skripsi saya tentang penderitaan dan kemuliaan Kristus, bahwa penderitaan dan kemuliaan Kristus menurut 1 Petrus 4 ayat 12-19 bla 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 bla. Itu apa menurut penderitaan itu? Penderitaan itu kan berasal dari Nero atau berasal dari ini kan itu. Itu kesimpulan pembacaanmu kan? Nah, dari siapa penderitaan itu? Baru apa tujuan? Tujuan penderitaan menurut 1 Petrus 4 itu bla 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 bla. Itu baru mengapa muncul pandangan mempertanyakan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah penderitaan. Nah,
hasil munculnya pertanyaan, ya, munculnya pertanyaan soal kuasa Allah di tengah-tengah penderitaan karena bla 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 bla. Baru ini refleksinya apa? Berdasarkan refleksi, berdasarkan teks 1 Petrus 4 ayat 19 yang menyatakan tentang penderitaan bla bla bla, menurut penderitaan yang dihadapi sekarang adalah pandemi COVID. Nah, karena itu untuk menghadapi penderitaan akibat dari pandemi COVID, maka sikap orang percaya yang didasarkan pada 1 Petrus 4 ayat 19 adalah bla bla bla. Ya, begitu dia kesimpulannya. Oke, kalau bisa kesimpulannya jangan panjang-panjang, sedikit-sedikit aja. Kalau panjang-panjang nanti jadi seperti ringkasan dia kan. Langsung kepada intinya saja. Penderitaan dan kemudian Kristus misalnya begini. Penderitaan kemudian Kristus sering disalah tafsirkan oleh umat percaya yang mengatakan penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Tetapi kesimpulan saya setelah membaca 1 Petrus 4 ayat 19, penderitaan itu adalah akibat dari bla 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 bla. Dan tujuan penderitaan yang dihadapi oleh mereka adalah bla 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 bla. Nah, itu dia. Nah, ternyata setelah saya meneliti teks, penderitaan itu bukanlah akibat dari dosa, tetapi penderitaan itu adalah akibat bla 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 bla. Maka sikap orang percaya menghadapi penderitaan adalah bla bla bla. Itu tidak begitu panjang. Jadi sehingga tidak terkesan dia sebagai summary. Nah, baru saran itu kan karena kita mengatakan tadi bahwa penderitaan itu bukan hanya datang dari Kaisar Nero, tapi penderitaan itu datang dari berbagai sumber, maka gereja harus was-was terhadap penderitaan, atau percaya sigap atau apa namanya, sediakan payung sebelum hujan kan, dia sudah punya kemampuan menghadapi penderitaan. Dan kemudian gereja harus memperbaiki pengajarannya bahwa penderitaan itu bukan hanya ansih dari dosa saja, akibat dari dosa, tapi juga akibat dari keteduhan manusia, akibat dari alam, akibat dari macam-macam. Itu saran-saran, berarti gereja harus memberikan pengajaran yang lebih baik. Itu baru buka dia sebagai kesimpulan terbuka bahwa penelitian ini masih terbuka untuk ditindaklanjuti. Karena makna penderitaan yang saya buat ini masih berputar di masa pandemi. Mungkin di masa-masa lain boleh diteliti lagi. Jadi dia lebih terbuka kesimpulannya, sarannya. Oke ya, ini tidak ada catatan saya tulis, sehingga tidak perlu saya kirim lagi catatannya ya. Oke. Ya, buat dulu. Kita minum kopi yang teh manis, tapi beras ini enggak berat. Masuk. Oke. Oke, boleh. Ya. Nah, permisi. Ya. Empat. Mais atau kopi? Yes. Yes.
Kalau nanti kurang manis tambah buahnya. Coba di apa? Potong. Dari mana? Dari spiral. Lihat diri keluar. Ya. Kalau kurang masuk ini belum ya. Sini aja. Apa ini? Tiga kali, Pak. Kecil. Silakan dicoba dites nanti mana tahu kurang panas kurang apa namanya kurang manis. Kalau kurang manis sih sebenarnya lihat aja Inang kan manis itu. Tapi kalau nanti mau manis akan oke. Ini silakan dinikmati. Kalau ini tidak saya rekomendasi lagi, tapi sudah lama. Ini saya rekomendasi. Jadi remote. Jadi kalian tiru baiknya kan, bukan jadi jelek-jelek terus. Oke, lanjut ya. Yang mana? Ini aja. Oke, sekarang ini kita mulai dari siapa? Dari Nike. Oke. Nike. Mau izin mengenai Bapak, karena ada kemarin kesalahan. Oke, silakan. Di ini. Jadi ini kita sekarang bab 4. Iya. Oke. Perbaikan bab 3 sudah dikirim. Bab 3 kemarin sudah. Sudah. Ini lambat.
Jadi buka. Karena jangan itu biar bisa Gampang. biar bisa diambil di sini. Unit itu 2018 2017. 2018 ini kok lambat. Ini masih dikirim ya. Sabar ya Fidia. Dari sini satu baru nanti masuk ke sana ya. Ini masih lambat jaringan di sini. Masih belum bisa muter-muter. Ya, lambat. Jaringan kalian juga lemah. Ya. Hari ini sudah saya pakai data, bukan dari jaringan di sini lagi. Apa ya? Yang di sini harus. Di sini baru kasih tahu ya. Sahabat lagi di zaman apa? Sesuai dengan awal. Ini masih ada kuota. Kuota. Masih ada. Ini masih bisa. Cari di sini yang lemot. Iya, tapi baru oke ini berbaikan satu dua tiga belum Tiga kemarin, Pak. Sudah tidak lagi pendidikan. Jadi yang Bapak suruh kemarin pendidikannya dari bab 2, bab 1 sama angka. ini satu dua yang dikirim perbaikannya. Ini bab empat kok tidak. Ini yang baru yang dikirim ya sekarang.
4. Wah, kirim lagi dulu bab 1, bab 2 perbaikan itu, nggak dibuka lagi di sini. Lagi. Ya, kita mulai dari bab 4. Jadi bab 3-nya kemarin sudah oke ya. 3. Karena bab 3 itu kemarin masih hanya apa? Hanya sekolahnya dan metodologi penelitian ya. Lalu kita masuk bab 4. Berarti bab 4 ini hasil penelitian. Oke, saya share screen. Kelihatan di situ? Belum? Sudah, belum. Penerapan model pembelajaran problem based learning. Hasil penelitian, pembuktian hipotesa, dan refleksi teologis. Nah, ini kan sudah kau tulis di bab 3 kemarin. Rumus ini kan. Tak usah lagi ulang di sini. Nanti dia jadi terjadi pengulangan. Pengulangan itu dalam sebuah karya ilmiah dihindari atau disebut dengan dan. Ya, jadi cukup sebut seperti yang dicantum di dalam bab 3. Titik. Karena orang akan buka bab 3. Jadi kalau kau buat lagi ini, berarti kau usah lagi sebut bab 3. Seperti yang disebut di bawah ini. Kan itu. Tapi kalau kita sebut di bawah, di bab 3, titik saja. Sebelumnya. Atau pada bab 3, titik. Kita usah sebelumnya. Pada bab 3, buka kunci, habiskan, buka, titik. Jadi ini dibuang. Baru temuan penelitian. Nah, temuan, kemudian hasil temuan nanti, temuan ini berdasarkan data di atas maka diperoleh nilai rata-rata keseluruhan mengenai penerapan model pembelajaran yang digunakan dalam proses mengajar PAK SMP di kelas 8. Sehingga tidak baik
Itu kan hasilnya kan? Nah, oke. Karena tidak baiklah, maka dilakukan penelitian kan? Banyak orang jadi baik, sangat baik katanya. Kalau sudah sangat baik, ngapain diteliti? Tidak baik. Oke. Tabel 3. Mengenai pemahaman tentang meningkatkan hasil belajar, ketika mau ditawarkan ini PBL ya, mereka menyatakan itu sangat baik ya. Oke. Tentang pentingnya agama Kristen, Pak, hasilnya sangat baik. Tentang dampak model pembelajaran, bagaimana? Sangat baik. Oke. Ya. Tentang bagaimana menerapkan PBL, sangat baik. Baru nilai rata-rata aspek ini 3,47. Sangat baik. Sehingga hipotesa dibuktikan ya. Nah, pembuktian hipotesa, jika guru menerapkan model pembelajaran PBL, maka akan meningkatkan hasil belajar Pak mereka. Meningkatkan hasil belajar Pak mereka. Jika murid pembelajaran model meningkatkan hasil belajar Pak, itu aja. Mereka ini siapa? Siapa mereka itu kan? Nah, setelah melakukan penelitian, nanti perbaiki di bab 2 ini ya. Ini kan hipotesa ini kan di bab 3 ya, di bab 2. Ini kan sudah kau tulis ini di hipotesa ini. Yang ini. Di beberapa masalah itu. Enggak ini. Jika guru, ini kan hipotesamu di bab 2 ya, bab 3. Hipotesa, ya di bab 2. Nanti apakah ada kata mereka di situ kan? Nanti bersama. Jangan nanti di situ mereka, di sini tidak ada mereka kan? Coba kita lihat. Nah, ini masih ada di bab 2 ini. Kata mereka itu dihapus itu. Oh ya, siapa? Sinkron ya. Setelah melakukan penelitian melalui penyebaran angket secara kuantitatif dengan beberapa pertanyaan yang mengarah pada peneliti sesuai jawaban menjadi pengajuan ini yang kata sangat baik. Dengan demikian dapat disebutkan adanya konsentrasi hipotesa dengan hasil temuan sehingga hipotesa yang diuji pada bab 2 dapat diterima kebenarannya. Oke. Temuan penelitian ini tadi pembuktiannya, baru temuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar Pak, pemahaman peserta dalam hal tersebut juga dikatakan tidak baik. Jadi memang karena tidak baiklah, maka dilakukan penelitian. Baru berdasarkan nomor 2, hasil pengolahan data, pemahaman peserta didik dalam hal tersebut dikategorikan sangat baik. Artinya tentang PBL ya. Baru sangat baik, sangat baik. Dari kalimat yang mendapat simpulkan penulis dengan menggunakan metode pembelajaran seperti yang biasa peserta didik kurang semangat di saat proses belajar, melalui diterapkannya model pembelajaran maka mereka semangat ya. Model pembelajaran problem berhasil diterapkan kepada mereka. Model pembelajaran tersebut ini pengertian Pak. Ini dia mengapa ada lagi pengertian Pak di bab 4? Pengertian itu kan selalu harus dimasukkan ke bab 2. Karena kan Pak yang dari mulai 4.6 ini kan Pak. Itu kan kemarin bab 2 saya buat Pak. Lalu Bapak bilang pindahkan aja nanti itu semua ke bab 4 seluruh psikologis Bapak bilang. Iya, tapi jangan dibuat katanya kalimatnya pengertian Pak. Ini ya.
Tunggu, yang saya coret dulu di bab 2. Ngerti Alkitab. Saya buka bab 2. Sebentar. Bab 2. Di bab 2. Yang saya maksud di situ bukan pengertian itu. Ini. Maksud pembelajaran model. Nah, yang saya maksud mungkin dulu ini model pembelajaran PBL itu masuk ke bab 4. Jadi bagaimana dia PBL itu dilaksanakan. Bukan lagi artefak. Kan tujuan model pembelajaran PBL. Manfaat model. Ini kan di sini nanti ini ke bab 4. Kalau artefak kemarin saya bertanya mengapa selalu harus terbuat pak. Kan selalu saya tanya itu mengapa harus ada definisi pak di apa kalian di skripsi kalian. Itu makanya kalau dia pengertian pak tetap diterapkan aja di bab 2 kalau mau pengertian. Iya, kalau dia pengertian di bab 2 aja. Sehingga di bab 4 itu kan sudah aksi. Dia sudah menjadi refleksi kan, aksi. Jadi bukan lagi apa namanya definisi. Coba lagi terangkan lagi ya. Mana nanti kita kembalikan ke bab 2. Saya selalu bertanya itu mengapa harus ada pak, definisi pak kan? Padahal itu skripsimu PBL-nya kan. Jadi bukan itu yang selalu saya katakan, mengapa selalu ada definisi pak di skripsi pak. Sama seperti di prodi teologi. Apakah setiap skripsi ada definisi teologi? Enggak mungkin. Teologi Allah. Ngapain itu? Skripsinya bukan tentang teologi, tentang beternak ayam misalnya. Harus ada teologi. Nggak cocok. Ini kan PBL-nya kita bahas di sini. Mengapa harus ada artefak? Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Model pembelajaran basic learning ini yang kemarin. Ini masuk ke bab 4. Saya bilang. Jadi kau buatlah ini pengertian pak. Bukan. Modelnya ini. Jadi kan setelah kau buktikan bahwa PBL itu sangat menolong anak dalam bersemangat dalam belajar, maka jelaskanlah PBL itu di bab 4. Apa itu PBL? Bagaimana melaksanakannya sehingga dia mampu meningkatkan semangat anak. Itu yang saya maksud kemarin. Sehingga ini pengertian pak. Baru harus lagi lihat pengertian Alkitab. Ngapain pengertian Alkitab lagi? Kali model pembelajaran pak. Nah, ini boleh model ini. Baru model pembelajaran dalam Alkitab. Baru ada refleksi teologis.
Nah, jadi kalimatnya di sini, judulnya nanti ini bukan mana ini? 46 ini buka model pembelajaran apa namanya? Ini kan di SMP Negeri 9 tadi kan, penerapan, itulah judulnya sebenarnya. Penerapan model, kan penerapan model pembelajaran basic learning PBL di SMP Negeri 9 Medan. Ini yang seharusnya ada, karena dia kan sudah implementasi. Di atas kan judulnya kan sudah refleksi kan. Nah, jadi bagaimana PBL ini kau terapkan di SMP Negeri 9? Jadi bukan lagi pengertian PBL menurut Alkitab, menurut PB, menurut PL, enggak. Itu nanti itu kalau model-model begitu kan di bab 2 lebih cocok. Tapi bagaimana dia menerapkan PBL ini di SMP Negeri 4, ada 9, karena ini sudah berhasil kau terapkan di sana dan meningkatkan semangat murid untuk belajar Pak. Nah, maka perlu kau buat penerapannya sehingga nanti ketika kau tinggalkan skripsimu di SMP 9, mereka tahu menerapkannya. Guru-guru agama di sana nanti, oh gini rupanya cara menerapkan PBL ini di SMP ini. Dan ini berhasil meningkatkan belajar Pak di SMP ini. Ah, itu. Sudah. Di pembuktian hipotesa itu kan Pak, di paling bawahnya itu kan sudah dibilang itu kemarin, seperti yang Bapak bilang, buat penerapannya supaya dibaca dan deskripsi itu tahu orang bagaimana cara menerapkannya. Di poin 4 berapa itu? Di poin 4.4 Pak, paling bawah. Oh, yang 4. dalam tabel itu Pak. 4.4. Yang dalam tabel. Pembuktian hipotesa? Iya Pak, yang di dalam tabel. Bentuk membagi dalam bentuk kelompok gitu. Iya. Ini kan pertanyaanmu kepada mereka. Ini kan angket kan? Bukan. Yang 4.4 ini kan masih angket ini enggak? Tidak Pak. Pembuktian hipotesa ini? Iya Pak, di paling bawahnya itu kan ada tabel. Sehingga hipotesa diajukan dari beberapa masalah selama proses. Yang lama Bapak buka itu ya Pak. Itu yang terakhir yang kau kirim tadi kan? Yang kau kirim terakhir itu yang saya buka ini. Mana ini? Ini. Saya tunjukkannya. Yang saya buka ini. Kau kirim terakhir kan ini. Coba ini lihat. Ini kan? Yang saya kirim terakhir sudah yang baru. Iya, ini. Bab 4 ini kan? Iya Pak. Ini terakhir kan? Iya. Ini tadi yang saya buka. Coba dulu saya kirim lagi nih ya ke saya. Kirim dulu ke saya. Ini kan, ini saya kirim lagi kan? Ini sudah saya kirim. Saya buka lagi di sini. Ini sudah terkirim ke saya. Saya buka lagi nih yang terakhir kau kirim. Oke, ini saya buka yang terakhir yang kau kirim ya. Maka beda.
4.4. Sama kan? Jika guru, nah, setelah itu sangat baik. Ini sama. Mana apanya? Ini masih kolom-kolom beberapa masalah, setelah proses, sesudah hasil. Ini. Nah, kan? Waktu penelitian. Itu yang terakhir yang bikin tadi. Sama. Jadi yang berubahnya mana? Mungkin bisa begini. Waktu kau kirim. Kau kan lagi kerja nih. Lalu belum kau save. Kau kirim langsung ke saya. Jadi yang tersave itu, yang terkirim itu yang di-save sebelum dikerjakan ini. Ini cara mengirim file sebelum kita kirim, save, close. Baru kirim yang terclose itu. Sehingga dia yang terkirim ialah yang baru. Tapi ketika kita kerja, lalu itu kita kirim, yang terkirim yang lama. Itu bukan laptopmu lagi. Nah, oke, nanti lihatlah di laptopmu, tapi saya akan sampaikan nanti worok coba saja. Kalau begitu nanti di sini, ini kan di poin 4 pembuktian hipotesa, biarlah ini tetap pembuktian hipotesa. Nah, kau buktikanlah hipotesamu benar ya. Lalu nanti di sini di 4.6 tadi, gantilah judulnya ini menjadi penerapan PBL, model PBL di SMP Negeri 9 Medan. Nah ini, dijelaskanlah bagaimana cara menerapkan ini. Daripada membuat pengertian pengertian ini, nggak usah pengertian. Kalau punya apa tetap pakai ini, masukkanlah itu di apa di bab 2. Pengertian kan sekarang kemarin pengertian aja di bab 2. Di bab 4 itu pembahasan. Kemarin kan yang sudah kau bahasnya model pembelajaran ini, model PBL ini kan itu juga pembahasan. Saya katakan itu ke bab 4. Kalau sudah model pembahasan, misalnya model pembelajaran basic learning dalam PAK. Ini kan 463 ini. Bisa di sini di bab 4. Tapi nanti bagaimana ini dilaksanakan oleh SMP Negeri 4, jelaskan. Model ini kan model pembelajaran basic learning dalam PAK. Nah, SMP Negeri 9 Medan harus menerapkan model pembelajaran dalam PAK. Apa itu? Nah, ini jelaskan lagi caranya, cacat gitu. Baru ini lagi pembelajaran dalam Alkitab, model PBL dasar. Berarti ini yang pertama tadi. Dasar pembelajaran model PBL ini sebenarnya sudah tertulis dalam Alkitab. Tuliskanlah. Karena itu SMP Negeri 9 punya dasar biblis menerapkan apa PBL ini. Karena di Alkitab sudah ada. Kedua tadi apa namanya? Di dalam PAK. Jadi mengapa kau suruh menerapkan mengapa kau suruh SMP Negeri 9 itu menerapkan PBL? Karena dua alasan. Yang pertama ada dasar Alkitabnya, yang kedua ada dasar PAK-nya. Jadi kan ada PAK. Itu dasarnya yang kau buat. Mengapa kau ajarkan, kau suruh mereka membuat PBL di SMP Negeri 9. Nah, baru refleksi teologis. Nah, refleksi teologis bukan khotbah ini kan? Karena kadang-kadang refleksi itu jadi khotbah. Nah, kan khotbah juga. Mesti kayak 2, Amsal 1 ayat 7 khotbah ini. Jadi refleksi itu jangan khotbah. Refleksi itu begini. Setelah saya mengamati dan meneliti di proses pembelajaran PAK di SMP Negeri 9 yang tidak menerapkan PBL, semangat
anak itu tidak ada. Tapi setelah saya terapkan PBL selama beberapa bulan, selama PPL misalnya, maka semangat anak belajar Pak itu tinggi. Berefleksi dari itu kan fakta kan, berefleksi dari situ. Maka SMP Negeri 9 wajar menerapkan PBL dalam rangka memberikan pengajaran PAK kepada siswa-siswi, khususnya kelas 8. Nah, hal ini sangat menguntungkan kalau PBL dilaksanakan di seluruh SMP. Nah, itu kan sudah meningkat lagi. Ini kan refleksi di seluruh SMP yang ada di Kota Medan. Nah, karena itu, berdasarkan pengalaman saya menerapkan PBL di SMP 9 ini, maunya kurikulum SMP tentang PAK menggunakan model PBL. Oh, itu kan sudah pemikiranmu. Ini kan refleksi. Dan guru-guru yang mengajar di SMP Negeri 9 ini harus diajar, dilatih bagaimana cara menggunakan model PBL. Itu refleksi. Ini sudah sebenarnya mengarah kepada saran. Tapi saran ini kau jelaskan. Sehingga nanti di saran di bab 5, kamu hanya menjelaskan sedikit supaya PBL diterapkan di kurikulum SMP, supaya guru-guru agama Kristen diajar, dilatih PBL. Udah. Bagaimana caranya itu sudah kau buat direfleksi. Gitu. Direfleksi itu jangan khotbah. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Khotbah ini. Yohanes 3 ayat 2, dia datang pada waktu malam. Khotbah ini. Iya kan? Gantilah khotbahmu ini jadi refleksi. Baru bilang nanti, setelah saya menerapkan PBL ini, ada siswa yang sangat tertarik. Katakan namanya siapa. Kalau tidak mau disebut nama samaran aja. Dari biasanya dia tidak suka pendidikan agama Kristen, setiap saya masuk, dia senang sekali. Karena saya menerapkan PBL. Itu berarti indikasi jika PBL ini diterapkan di seluruh SMP yang ada di Kota Medan, maka saya percaya pendidikan agama Kristen semakin meningkat. Itu refleksi dari pengalamanmu mengajar dan menerapkan PBL. Nah, kalaupun kamu kutip Amsal 1:7 dalam hal ini, jika memang Tuhan anak-anak benar-benar takut akan Tuhan, mereka bisa menerapkan belajar dengan PBL. Dalam kurung bandingkan Amsal 1:7. Wah, itu. Tapi bukan khotbah. Gitu ya. Oke, sudah paham ini ya. Saya kirim ini. Memang mahasiswa banyak kali refleksi menjadi berkhotbah. Jadi ini bukan khotbah, ini skripsi karya ilmiah. Bagaimana PBL itu dimengerti oleh guru khususnya dari naradidik umumnya. Nah, kesimpulan masih seperti yang pertama atau sudah yang baru? Kesimpulan masih summary dia. Nanti simpulkanlah dia bukan dari sebuah summary, bukan ringkasan. Kesimpulan itu jawaban pendek. Nah, ada lagi kesimpulan teoritis. Entah dari mana nih kesimpulan teoritis ini belajar. Di kampus ini ada kesimpulan teoritis. Tidak tahu aku dari mana belajar. Teori itu tak usah simpulkan. Teori itu sudah tersimpul itu. Yang perlu disimpulkan hasil penelitian. Ya. Tapi ini teori pun disimpulkan, ada kesimpulan praktis lagi nanti. Ya betul kan? Kesimpulan teori, ada kesimpulan apa lagi bisa lagi praktis ya. Ya ngapain ada kesimpulan praktis? Iya. Pertanyaanmu apa di bab 1? Itu ya kembali ke bab 1. Ke rumusan masalah itu. Dan di situ jawabannya nanti. Apakah kamu bisa menjawab pertanyaanmu itu di bab 1?
Ada kan beberapa pertanyaan itu kan. Jadi jawablah itu pendek. Jawaban panjangnya di bab 3, bab 4. Misalnya ketika ini, bagaimana menerapkan model-model pembelajaran? Kan itu kan, bagaimana meningkatkan hasil belajar? Apakah pak penting dampak model pembelajaran PBL itu kan? Jadi kalau ditanya orang sekarang, ini apa skripsimu? Kemudian kan penerapan PBL di bla 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 bla. Apa kesimpulan dari skripsimu? Jawab hanya 1 menit. Apa kemudian? Enggak, sekarang lah apa jawab. Nanti ketika ujian skripsi itu pertanyaan saya. Kalau saya menguji skripsi orang, lalu saya tanya apa kesimpulan tentang skripsi. Bisa kalian jawab 1 menit. Kalau tidak bisa kalian jawab 1 menit, kalian sudah gagal menguji skripsi. Jadi kita harus bisa jawab secara lugas, secara akademis tentang penelitian kita. Kesimpulan itu ada 2, kesimpulan normatif dan kesimpulan akademis. Kesimpulan normatif begini. Kalau saya baca skripsinya, penyerapan model pembelajaran problem based learning PBL dan dalam rangka meningkatkan belajar PAK di SMP Negeri 9. Saya simpulkan secara normatif, non akademis. Jika penyerapan model PBL dilaksanakan ke SMP Negeri 9, maka siswa semangat belajar. Titik. Itu normatif. Tanpa kau lakukan skripsi pun orang sudah tahu. Tak usah kau capek-capek meneliti di sana, orang sudah tahu. Jika diterapkan. Tapi kesimpulan akademis apa? Jika misalnya penyerapan model PBL, PBL ini adalah sebuah model pembelajaran dalam mengajar PAK di sekolah SMP. Model ini belum banyak dikerjakan oleh guru-guru PAK. Tetapi ketika model ini saya lakukan di SMP Negeri 9 Medan dengan cara bla 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 bla, maka semangat anak belajar mengalami peningkatan karena beberapa faktor bla 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 bla. Maka disimpulkan PBL ini bisa menjadi meningkatkan semangat belajar karena bla 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 bla. Bla 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 itulah penelitian. Itulah kesimpulan akademik. Jadi kalau saya tanya sekarang, mengapa mereka meningkat belajarnya? Apa faktornya? Iya, pastilah itu. Lalu mengapa? Setelah diterapkan, apa faktor mereka meningkat belajar semangat? Sudah berbeda dari sebelumnya. Karena sebelumnya kan memakai metode-metode yang sudah biasa. Ya itu masih normatif jawabannya. Nah itu nanti jawabanmu ada banyak di bab 3 itu atau bab 4. Apa itu? Nah makanya kemarin saya katakan harus ada apa yang menyebabkan anak itu mungkin dengan PBL ini ada model itu tadi model tadi. Nah model itu apa? Lihatlah di apa tadi di bab 4 itu. Apa model yang kau tawarkan? Bagaimana model apa itu? Model PBL itu. Nah, PBL ini mengajak siswa bla bla bla. Kedua membuat siswa bla bla bla. Ketiga model ini bla 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 bla. Karena faktor itulah maka siswa itu semangat belajar. Apa itu model PBL itu? Itulah makanya tadi saya katakan di bab 4 itu tambahkan model PBL itu bagaimana? Apa yang dikerjakan dalam PBL itu? Tidak hanya tadi berdasarkan landasan Alkitab, landasan PAK. Tapi apa model PBL itu? Model pembelajaran itu apa? Itu kan belum kejelaskan kan? Di bab 2 pun belum ada, di bab 3 pun belum ada, di bab 4 harus kejelaskan itu. Apa itu PBL itu? Bagaimana melaksanakannya? Nah, itu. Sehingga pembaca tahu apa sebenarnya PBL itu. Nah, kalau kau baca tadi bab 4 itu, di mana kau tulis keunggulan PBL, kelemahan PBL? Bab 2. Nah, kalau sudah ada di bab 2, di bab 3 ini, di bab 4 ini, coba saya baca. Bab 2 sama cara melaksanakannya itu sudah ada. Cara penerapannya itu sudah ada.
Nah, berarti penyerapannya itulah yang saya katakan harus di bab 4. Itu. Supaya orang tahu bagaimana penyerapannya. Mengapa dia membuat orang tertarik. Ini kan karakteristik model pembelajaran besar ini. Ini kelebihan, oke, ini kelebihan di bab 2 kan. Jadi rujuklah nanti dia di bab 4 itu faktor-faktor yang membuat meningkatnya belajar meningkatnya semangat PAK dalam model PBL. Pertama misalnya, karena ada kelebihan daripada model PBL. Nah, makanya saya katakan dulu kemarin ini masuk ke bab 4. Kelebihannya itu kan apa? Karena di bab 2 itu kan hanya pengertian. Bab 2 ini. Mengapa? Apa faktor yang membuat PBL itu meningkatkan semangat belajar? Karena ada kelebihannya. Apa kelebihannya ini? Mengembangkan pemikiran kritis, dapat meningkatkan. Ini masuk ke bab 4. Baru apa lagi? Ini kekurangan. Baru apa lagi ini? Langkah-langkah pembelajaran. Merumuskan masalah. Ini mengumpulkan metodologi. Ini apa? Pelaksanaan model pembelajaran. Nah ini cocok, ini ke bab 4 tadi. Saya kata, iya, iya, iya kelebihan. Kekurangannya bisa saja kalimatkan nanti. Dan ada selain keunggulan kekuatan PBL ini juga PBL ini mengalami kelemahan. Buatlah bla 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 kelemahannya kan. Tapi jangan buat apanya, jangan buat poin dia. Kalimatkan supaya jangan terkesan nanti ini kau bahas secara mendetail kan. Nah, ini langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah inilah penyerapan tadi kan, penyerapan PBL di SMP 4. Ini angkat ini. Bagaimana cara tadi? Nah, untuk itu SMP Negeri 4 harus melaksanakan PBL. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, angkat ini ke sana. Bab 4. Karena kau sudah buktikan tadi hipotesa kan, bahwa PBL itu meningkatkan semangat. Lalu bagaimana cara guru untuk tahu bagaimana melaksanakan PBL ini? Angkat ini langkah-langkah ini. Ini di bab 2 tadi. Sehingga bab 2-mu tidak besar, 31 halaman itu. Kayak leher ini kan, kepala leher ini besar gitu kan. Jadi kayak gondokan. Perutnya kecil, kakinya kecil. Jadi harus perut itu besar. Yang saya ini besar kan. Karena banyak isinya kan. Jadi bab 3, bab 4 itu harus besar. Bab 1, bab 2 itu bab 1 20 halaman, bab 2 20 halaman, bab 3 itu 35 40 halaman, bab 4 40 halaman. Kesimpulan kan 2 halaman. Itu skripsi yang bagus. Nah, inilah apa tadi karakteristik pembelajaran, manfaat. Nah, ini kan sudah ada manfaat ini. Tujuan. Di sini hanya definisi aja, definisi PBL itu apa. Ini kan, nah jadi lebih baik ini apa namanya ini di kerangka konseptual, pengertian model pembelajaran. Oke, kau ciri-ciri model pembelajaran, oke. Baru fungsi model pembelajaran, oke. Model pembelajaran PBL, arti, oke, tinggalkan aja di sini. Baru apa namanya tujuan, oke, tinggalkan di sini. Manfaat, oke, tinggalkan di sini. Baru karakteristik tinggalkan di sini. Tapi setelah masuk kelebihan, angkatlah ke sana. Mengapa? Nanti kan pertama itu nanti ini cara langkah-langkah ini untuk penyerapan tadi. Inilah angka pertama kan. Penyerapan PBL di SMP Negeri 9 Medan. Karena hipotesa saya telah terbukti bahwa proses PBL ini telah meningkatkan semangat belajar anak, maka PBL ini perlu
itu diterapkan di SMP Negeri 4. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Nah inilah. Trok. Foto lagi. Nah. Lalu mengapa PBL ini sangat bagus? Karena punya kekuatan. Ada kekuatan dari orang PBL ini. Apa itu? Blast. Selain itu ada kelemahannya, blast. Gitu kan? Nah, untuk bisa kegiatan ini dilaksanakan dengan baik, maka guru harus punya tanggung jawab. Bagaimana cara guru bertanggung jawab dalam melaksanakan PBL? Ini nomor 229 ini, kegiatan dan tanggung jawab guru dalam model PBL. Ini. Oh gini rupanya tugas saya sebagai guru. Dia baca ini. Sintaks dalam model pembelajaran, sintaks. Ini nilai-nilai karakter ini. Nah, bagaimana baru nanti ini yang 2211 ini juga masukkan ke bab 4. Buat judulnya menjadi apa namanya judul ini. Dulu kan pembelajaran dalam meningkatkan penyerapan. Kan ini kan judul kan penyerapan kan. Makanya tadi harus ada penyerapan. Tadi itu sudah pasti itu kan penyerapan model di SMP Negeri 9 kan. Harus ada penyerapan. Jadi nanti tambahkan di bab 4 ini nilai-nilai karakter dalam model pembelajaran. Masukkan aja nih. Baru gini, supaya guru SMP Negeri 4 itu punya nilai-nilai model pembelajaran, di bawah ini saya sebutkan nilai-nilai pembelajaran dalam proses PBL. Apa itu? 1, tanggung jawab. 2, oh ini sudah bagus, ini kebab 4 ini. Hasil belajar, pengertian hasil belajar. Kalau pengertian tinggalkan aja ciri-ciri belajar, tinggalkan faktor-faktor silakan eksternal, motivasi, menyimpan. Nanti sudah tipis nanti bab 2 ini. Sudah lebih besar nanti bab 4 bukan? Kalau bab 4 lebih besar kan bagus. Ini bab 4 murah, berapa lama tadi? Sedikit kan? Sedikit bab 4. Nggak ada isinya. Karena apa? Sudah kau habiskan di bab 2. Toko pak dalam model. Oh, ini tinggal kena di sini. Toko pak. Kecuali nanti direfleksi ini kan seperti tadi. Berdasarkan pemikiran tokoh pak ini siapa? Hal ini senada dengan pemikiran Friedrich W.A. Froebel. Sebagaimana saya tuangkan di bab 2. Itu kan refleksi bahwa model bla 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 tambah-tambahkan semua berganjang lila kan. Berganjang lila. Bahasa Karo. Bahasa Indonesianya apa? Kalau gelap nanti, kalau matikan lampu kami ini mati. Ini pun kurang daya. Lampu kami di sini membuat mata sakit. Nah itu. Nah sudah bagus itu, udah kawan buat 2 banyak ini. Gitu ya. Jadi nanti pengajuan hipotesa hapus kata mereka ini di bab 2 itu. Nah, itu kesimpulan. Jadi ini kesimpulanmu ini model pembelajaran merupakan problem semua. Nah, ini summary ini. Kesimpulan praktis lagi ini hilangkan semua kesimpulan teoritis, kesimpulan praktis hilangkan. Jadi begini nanti kalimat kesimpulan. Penerapan model ini apa nih? Saya baca lagi. Penyerapan model pembelajaran problem based in PBL merupakan tuntutan bagi setiap guru agama Kristen. Karena model ini mampu meningkatkan semangat anak belajar. Hal ini telah saya buktikan di SMP Negeri 9 Medan. Dengan melakukan PBL, maka semangat anak meningkat. Hal ini karena PBL memiliki kekuatan. Bla 1, 2, 3, 4, 5. Kan itu kekuatannya apa? Itulah kesimpulan akademis. Dan ini cocok diterapkan di SMP Negeri 9 dengan beberapa langkah penyerapan. Bla, 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 bla. Titik. Itulah kesimpulan akademis. Karena melalui sebuah proses yang panjang. Baru saranmu apa? Kepada SMP Negeri 9 terapkanlah PBL. Kepada
Menteri Pendidikan atau apa namanya kurikulum, buatlah kurikulum PBL untuk itu kan kepada guru-guru agama Kristen di SMP 9 dilatihlah melakukan PBL. Selesai. Mantap siapa saran karena berdasarkan pengalaman. Gitu ya. Oke, jadi tak usah saya kirim kali ini perbaikan bab 5 karena tidak ada saya tulis. Kamu aja yang hafal ya. Habis ya. Banyak kali ke saran-saran ini. Itu banyak saran, 1, 2, 3 pun cukup. Banyak saran tapi guru yang membacanya pun enggak banyak kan saran kawan ini tidak dilaksanakan juga. Gitu ya. Oke lah, tapi begitu cara berpikirnya. Oke, selesai kepada ini. Ini sudah jam 11.34. Satu orang lagi saya. Siapa tadi yang dari sana? Si Febi ya? Febi. Ini sudah kau kirim? Apamu? Bab 3 saya sudah saya kirim, Pak. Bab berapa? Bab 3. Perbaikan bab 1, 2 sudah? Aja apamu itu, apa namanya, headset ini supaya jangan apa. Karena dia jadi kurang bagus kedengaran. Coba dulu, setelah cabut. Bisa? Baik, Pak. Ini sudah jelas, Pak. Oke. Jadi 2018, 2017? 17, Pak. Jadi, kisah Purba, bab 3. Oke. Jadi, perbaikan bab 1, 2. Oke, sudah ada. Oke, kita sebentar saya kirimkan dulu yang ini ke saya. Sambil diminum ya. Ini minum apa? Silakan dimakan kopinya. Ya. Menambah energi ini. Oke. Biasanya dicelup baru dimakan. Ini yang waktu kita sama itu kan, yang dia yang biasa. Satu lagi udah selesai. Ternyata teman ini dia nggak tahu ya, pernah beda betul. Oke. Febi, ini bab 3. Saya share dulu ya. Tapi sudah kekerjakan bab 4 belum? Halo, Pak. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Baik, Pak. Bab 4 sama bab 5 sekaligus saya kerjakan, Pak. Kita masuk bab 3. Menemukan persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Suatu eksegese historis kritis terhadap 2 Korintus 8, 1-15 dan refleksinya bagi jemaat masa kini ya. Oke. Latar belakang ya masih itu. Kemudian menulis kitab, oke. Waktu tempat, oke. Maksud,
penerima kitab, struktur kitab. Nah, struktur kitab ini tak usah. Ini panjang sekali. Ini pembimbing PB2 ini. Kecuali kau tulis struktur kitab yang sedang kau tulis. Dari ini. 2 Korintus 8:15. 2 Korintus 8:15, 1 sampai 15. Ini kau buat strukturnya. Bukan penerima. Struktur. Ini struktur 2 Korintus 8, 1 sampai 15. Ini yang kau kau urai, nggak apa-apa. Kalau ini pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, coba berapa halaman ini? Habis 2 halaman. Nggak ada gunanya kan? Karena ini pembimbing ini. Pembimbing PB2. Menurut saya nggak perlu. Karena tidak menunjang skripsi ini. Nah ini kan, kamu lagi ini menurut siapa, ini menurut ini pembagiannya, ngapain? Lalu kita masuk pada eksegese historis kritis. Itu sudah kau baca langkah-langkahnya kan? Metode, langkah-langkah, ini ada 9, saksi dan sebagainya. Oke. Kemudian masuklah kita kritik analisa sejarah. Nah, yang dibahas di sini ialah bagaimana persekutuan dan pelayanan yang berdampak secara sejarah. Ini yang ketulis masih kritik sejarah 2 Korintus secara keseluruhan. Ini ngapain ini kita bahas ini? Ini kan? Oh ini, berdasarkan pemersoalan tersebut di teks sejarah menulis sebagai jawaban keadaan. Oke, ini sudah kau kontekskan kan? Sudah kau bahas, oke. Waktunya ada kaitannya. Kritik sumber, oke. Sumber ialah mencerna yang lebih dekat dengan asli. Nah, ini tak usah lagi berdefinisi. Ini kan pengertian dari kritik sumber ini. Nah, sekarang kalau dikatakan fungsi dari kritik sumber ialah mencerna yang lebih dekat dengan yang asli, carilah nas yang asli. Yang lebih dekat dengan nas dari 2 Korintus ayat 8 ayat 1-19 ialah kitab apa? Ya, langsung aja praktekkan. Baru nanti dalam kurung atau apa kutip pendapat siapa ini, nomor 43 ini, bandingkan pendapat siapa ini, Astompu dan Ibayar. Itu cara kita menulis karya ilmiah, sehingga kita tidak lagi mengulangi definisi itu, tetapi definisi itu kita kerjakan. Gitu ya, Febi. Definisi itu kita kerjakan. Siapa? Yang terdekat, ya cari nas yang terdekat dengan itu. Nas apa? Jadi jangan lagi tulis definisi itu, tapi kerjakan definisi itu. Nah, itu ya. Baru kritik analisa sastra. Nah, ini juga masih ada definisi kan. Kritik sastra adalah usaha untuk mengenal sastra dalam PB. Ya udah, kerjakanlah itu. Bagaimana sastra mengenai pelayanan tadi. Nah, atau persekutuan di dalam PB, di dalam 2 Korintus 8 itu. Bagaimana? Apakah kata pelayanan di dalam 2 Korintus 8 itu ditemukan juga di kitab lain? Sama enggak pengertian pelayanan di Markus dengan di Korintus ini? Itu kritik sastra. Apa kata yang digunakan oleh Paulus di Korintus ini tentang pelayanan? Nah, itu yang disebut dengan kritik sastra. Nah, baru kan disebutkan jenis genrenya, bentuknya gitu. Jadi jangan lagi berteori, tetapi lakukanlah teori itu. Nah, ini kan genre 2 ini sudah jelas ini. Dari sini aja mulai. Ini tak usah. Nanti kalaupun ingin kau mengutip ke ini nomor 47, nomor 4 berapa ini, buat bandingkan pemikiran 47 itu siapa ini 47 ini? Si Astompu tadi. Karena kau sudah kerjakan sesuai dengan pemikiran dia. Nanti di ujung inilah buat kutipmu 47 tadi, buatlah nanti bawah ini bandingkan Astompu. Gitu ya, Febi?
Jadi ini tak usah lagi. Itu di dalam pemikiranmu itu. Lalu kerjakan aja ini yang dikatakan Astompul itu. Kerjakan apa katakan Astompul, baru setelah kau selesai kerjakan ini kan, buat di sini bandingkan Astompul karena pemikiran itu terinspirasi dari Astompul. Nah, itu cara menulis ilmiah. Kritik bentuk. Nah ini lagi kritik bentuk bertujuan ini. Pendapat siapa lagi yang 49? John H. Hayes dan Carl Holley. Tidak usah. Ini di meja redaksimu ini. Ini di meja redaksimu. Lalu kerjakan apa kata dia itu. Inilah yang kebuat kan. Teks 2 Korintus bentuk paradigma lalala. Lalu dibuatlah di belakang. Bandingkan siapa tadi itu 49? John H. Hayes. Nah itu. Makanya nanti kamu menjadi scholar kan, seorang ahli kan, karena kamu sudah mengerjakan pekerjaan ahli itu. Nah itu, udah bagus ini. Hanya kau masih buat definisi. Nah ini juga tak usah. Kau sudah kerjakan ini. Kalau sudah kau kerjakan tak usah lagi sebut definisi ini kan. Bandingkan begitu. Baru kritik analisa, Sitchin-Leben, politik. Apalagi ini ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, tentu harus membahas soal pelayanan tadi ya. Jangan bahas yang lain. Tetap fokus pada pelayanan. Baru kritik analisa teks, perbandingan terjemahan. Oke, ini tidak sampai saya mengerti semua ini. Kemudian kita masuk pada tafsirannya. Kau pilih tafsiran ayat atau tema atau kata-kata? Ayat. Saya memilih ayat per ayat, Pak. Harus fokus pelayanan itu. Jangan nanti fokusnya lari ke yang lain. Mana nih fokusnya? Tafsiran teks ayat per ayat. Oke. Kalau ini enggak mungkin saya baca lagi nih kawan. Banyak sekali tafsiran. Saya hanya lihat skopusnya ya. Bagaimana kamu melihat skopus dari apamu ini? Apakah memang terbukti nanti tafsiran ayat per ayat ini mengarah kepada pelayanan itu, persekutuan dan pelayanan itu? Jangan nanti akhirnya skopusmu lari menjadi persaudaraan yang rukun. Nah, skopus. Persekutuan dan pelayanan bentuk kemurahan. Ini jangan begitu kalimatnya. Skopus itu dari hasil tafsiran saya, dari hasil tafsiran saya terhadap teks 2 Korintus 8 ayat 1-15, maka inti atau fokus atau skopus dari tafsiran ini ialah persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Nah, maka tafsiranmu yang ayat per ayat itu harus lebih kearahkan kepada persekutuan yang berdampak. Nah, kalau mampu ayat per ayat tadi mengarahkan tafsiranmu itu kepada persekutuan yang berdampak, kalau tidak lebih baik tematis. Ambil satu ayat di mana itu menggambarkan persekutuan yang berdampak supaya tafsiranmu langsung menohok kepada persekutuan yang berdampak. Itu. Jadi harus itu tafsiranmu, skopusnya. Dari hasil tafsiran saya, ternyata teks 1 Korintus 8 itu membahas pelayanan dan persekutuan yang berdampak. Itu yang skopus. Baru ini sudah berhenti sampai di sini ya. Seharusnya harus ada, kalau judulmu tadi di bab 3 ini adalah saya lihat dulu ke atas ya. Sorry. Nah, ini persekutuan pengantar, eksegese. Ini kerjakan ini yang tidak kekerjakan bagian yang kedua. Tinjauan eksegese ini. Ini kan dan pengantar kitab Korintus dan tinjauan eksegese yang berdampak. Ini belum kau kerjakan. Setelah kau tafsir, maka buatlah tinjauanmu di bawah ini. Apa hasil tafsiranmu? Apa tinjauan eksegese di sini? Tinjauan
tinjauan eksegese historis kritis terhadap persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Nah, ini harus kau buat tafsiranmu, tinjauannya apa? Satu, bahwa pelayanan dan persekutuan itu harus memiliki dampak. Apa dampaknya? 1, 2, 3, 4. Nah, apa dampak dari pelayanan itu? Kalau hanya kau katakan berdampak, apa dampaknya? Karena nanti di bab 4, wujud dampak itu akan kelihatan. Kalau tidak ada kau sebut di bab 3, apa kisi-kisi wujudnya itu? Nah, kalau misalnya nanti tinjau eksegesi historis kritis persekutuan yang berdampak di 1 Korintus 8 itu, apa itu? Misalnya mereka bersekutu menjadi satu hati, bersekutu menjadi bersama, bersekutu menjadi orang yang murah hati, rendah hati, itu kan. Maka nanti di bab 4, referensinya, berdasarkan hasil tafsiran eksegesi historis saya di atas, di bab 3. Maka ada beberapa refleksi atau relevansi dari teks ini pada kehidupan gereja masa kini. 1, hendaklah persekutuan orang Kristen itu berdampak menjadi orang yang sehati sepikir. Bahas sehati sepikir. Bla 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 bla. Kedua, bla 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 bla. Itu berdasarkan tafsiranmu di bab 3 ini. Sehingga bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4 menyambung dia, mengalir cerita itu sampai kepada kesimpulan nanti. Nah, ini masih berhenti pada Skopus ini. Masih ada kerjamu di bab 3 ini. Apa tinjauan eksegesi historis ini? Setelah kau urai secara tafsir per ayat, lalu kau lihat Simpson lebennya, kau lihat historis kritisnya, analisa teksnya, analisa bentuknya, sudah kau lihat, sudah kau mengerti apa hasil tafsiranmu. Tinjauan eksegesi historis ini. Itu ya. Bisa dimengerti ya, Pebi? Baik Pak, sedikit Pak. Jadi maksud Bapak tadi Pak, di tinjauan eksegesi ini Pak, menjadi istilahnya Pak, membimbing untuk di bab 4 nanti kan Pak, agar berkesinambungan seperti itu kan Pak? Betul. Iya Pak, Sudah, baik Pak, terima kasih Pak. Sudah kau bahas secara mendalam itu 1 Korintus 8, 1-15. Apa-apa penting dalam persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Itulah hasil tinjauan eksegesi historis. Dan itulah nanti menjadi refleksimu atau relevansimu di bab 4. Oke ya? Ini saya kirim ya, perbaikan ini sama kamu. Kerjakan Baik, cepat. Kita sudah ya, setengah Pak. jalan. Terima kasih Pak. Sudah setengah jalan Juli, tinggal 15 hari lagi untuk pengumpulan. Kiranya Roh Kudus menyertai, memberkati engkau ya. Kenapa? Ya, kini kejar tayang kita ini sekarang. Biasalah itu pada akhir-akhir pengumpulan kayak apa nih, mengejar tayang ini. Kita pun nggak bisa tidur gara-garanya. Paksa membaca semua kan. Ya, biasalah. Coba kalian bayangkan 29 kami baca sekarang. Apa enggak sakit kepala ini? Enggak ada puding lagi. Wah, habis ini. Makanya tadi malam jam 9 saya langsung tepar, tidur. Tahan lagi. Nah, jadi ini sudah jam 12, kawan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bro, sister, kan. Saya tidak mampu mengerjakan itu terus. Karena saya harus jemput Gladys. Kita ketemu besok lagi. Sama seperti David tahun kemarin juga dia nunggu di sini. Karena ada antrian. Lalu saya bilang, besok ya David, ya Pak, katanya gitu. Jadi saya katakan juga sama kalian hari ini, besoklah kita ketemu lagi ya. Nah, kalau ada nanti waktu jam malam, saya buka Zoom lagi. Semoga tidak ada pelayanan yang lain yang harus saya kerjakan. Kalau enggak, saya buka nanti Zoom, di situ kita lanjutkan lagi di sini. Apa kita ini. Tapi pastilah prioritas yang kalian berdua kan di Nurani. Ya, saya akan utamakan yang sudah dapat. Dan siapa? Radinal. Nah, saya akan utamakan yang sudah datang dan sudah menyerahkan. Itu skala prioritas itu. Radinal, Jody, Nurani.
hafal-hafal. Nanti masuk mereka ke Zoom, saya Pak, katanya. Jadi kalian terabai kan? Enggak, harus ada untung orang yang datang kan. Oke, sampai di sini ya. Sambil minum, mohon maaf tidak bisa memuaskan. Oke, sebelumnya kita tutup dengan doa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri perbincangan kami siang ini. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini menyelesaikan tugas mereka hingga pada pengumpulan skripsi. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, saya tutup ini ya, apa namanya, Zoom-nya.